Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir kembali melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal salat kita. Terlebih lagi ini di bulan Muharram, bulan mulia, di mana amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab fikih Bulughul Maram. Kita masih pada bab mandi. Bab mandi ya kemarin ya. Terakhir kemarin? Ada yang masih ingat bapak-bapak? Terakhir kemarin? Rasulullah itu mandi, orang junub baca Quran. Kemarin sudah belum? Boleh enggak orang junub baca Quran? Belum berarti. Orang junub baca Quran boleh? Kemarin sudah sampai belum? Orang tanpa wudu baca Quran kemarin sudah belum? Belum. Oh ya. Ya berarti sampai itu kayaknya. Mandi Jumat sudah? Sudah. Apa hukum mandi Jumat kemarin? Sunnah muakkadah. Ya berarti sekarang al-janabah wa qiraatul Quran wa ghairiha. Junub kemudian baca Quran dan selainnya. Wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Ali semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqri'nal Qur'ana, membacakan Al-Qur'an kepada kami, malam yakun junuban, ketika beliau tidak junub. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Wa hadzal lafdzu li Tirmidzi, dan lafal ini dari Tirmidzi, wa hasanahu, dan beliau menghasankannya, wa sahahu Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Apa? Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran tidak pernah dalam keadaan junub. Yuqri'nal Quran malam yakun junuban. Rasulullah itu membaca Quran kepada kami selama beliau tidak junub. Nah berarti apa? Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Maksudnya seperti itu ya. Fikih hadis pertama, jawazu qiraatil Qur'ani lil muhdis, bolehnya membaca Al-Quran bagi orang yang berhadas. Kalau hadas boleh, tapi kalau junub tidak boleh. Hadas kecil boleh. Tanpa wudu boleh membaca Al-Quran.
Tapi kalau sedang junub di sini tidak diperbolehkan. Wa qala Tirmidzi rahimahullah taala, dan Imam Tirmidzi semoga Allah merahmatinya berkata, wa bihi qala ghairu wahidin min ahlil ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tidak hanya satu saja dari ahli ilmu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berpendapat seperti ini, orang berhadas boleh membaca Al-Qur'an, itu tidak ada satu saja dari sahabat, berarti lebih dari satu dari ahli ilmu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wat tabi'in, dan juga begitu pula para tabi'in berpendapat apa? Bolehnya orang yang berhadas membaca Al-Qur'an. Qalu, mereka berkata, siapa tadi ahli ilmu tadi? Entah itu dari sahabat atau daripada tabi'in. Mereka mengatakan apa? Yaqra'ur rajulul Qur'ana ala ghairi wudu'in, yaitu laki-laki membaca Al-Qur'an tanpa wudu. Nah, ini perkataan ahli ilmu ya, dari sahabat maupun dari para tabi'in. Wala yaqra'u fil mushaf, akan tetapi mereka tidak membaca dengan menyentuh mushaf. Ya. Illa wa huwa thahir, kecuali mereka dalam keadaan suci. Jadi kalau orang tanpa wudu itu boleh membaca Quran selama tidak menyentuh mushaf. Membaca boleh, tapi kalau memegang yang tidak, tidak nyentuh, selama tidak menyentuh. Seperti hafalan atau punya HP ada aplikasi Al-Quran. Nah, ini kan bukan mushaf itu. Ini juga bukan mushaf, walaupun di sini ada Al-Quran, tapi bukan mushaf. Jadi kalau orang tanpa wudu boleh dia membaca Quran, memegang HP, memegang kayak gini, tablet, atau Quran terjemah. Karena Quran terjemah itu bukan mushaf. Mushaf itu murni Al-Quran, tidak ada Latinnya. Itu namanya mushaf. Kalau zaman dulu mushaf itu apa? Awal-awal mushaf itu, awal-awal Quran diturun di apa? Zaman Rasulullah ketika di Mekah. Bukan kertas, tapi di pelepah kurma. Pelepah kurma itu ditulis di situ. Pelepah kurma itu kayak apa ya? Belum pernah lihat. Kayak apa? Ya pelepah kurma lah. Ya. Nah, itu dianggap mushaf karena apa? Walaupun cuman sedikit, tapi itu di situ ada tulisan Al-Qur'an, nah itu juga mushaf. Ketika Rasulullah masih di Mekah itu Al-Qur'an belum ditulis di kertas, belum ada, masih di hafalan. Kalau ditulis pun ya di mana? Di pelepah kurma ditulisnya. Ya. Di pelepah kurma. Ya. Wahbihi, dan pendapat ini Yakul berkata Sufyan As-Tsauri, seperti Imam As-Tsauri. Ya. Salah satu ulama besar yang berpendapat bolehnya orang hadas membaca Quran, siapa? Sufyan As-Tsauri. Kemudian wa Syafi'i, juga Imam Syafi'i. Kemudian wa Ahmadu, juga Imam Ahmad. Wa Ishaq, dan juga Ishaq. Itu yang berpendapat apa? Bolehnya orang berhadas membaca Al-Quran selama tidak memegang mushaf. Ya. Yang kedua, al-junubu la yaqra'ul Quran. Orang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Boleh orang junub. Bahkan Rasulullah tadi apa mengatakan? Rasulullah itu tidak pernah membaca Al-Quran ketika dalam keadaan junub, termasuk membacakan kepada sahabatnya. Hadisnya tadi li'adami jawazi indal aksarin, ya karena apa? Tidak adanya kebolehan menurut mayoritas. Ya, tidak. Jadi orang junub tidak boleh apa? Membaca Al-Quran.
Yang ketiga, yajuzu lil junubi, diperbolehkan bagi orang yang junub ayyaqra'a, untuk membaca, ya, untuk membaca tadi ya, li ghairi tilawah, dengan tujuan bukan untuk tilawah. Nah, kalau junub itu membaca Quran tujuan tilawah tidak boleh. Tapi kalau selain itu boleh. Seperti apa? Mislu ya Maryamuktuni, wahai Maryam diamlah. Ini kan dalam Al-Qur'an. Tapi mungkin ada perempuan bernama Maryam. Kita suruh hei Maryam diam. Tapi kita menyuruhnya itu pakai ayat. Ya Maryamuktuni. Nah, itu boleh. Karena tujuannya bukan membaca ayat Al-Qur'an. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan Maryam tadi. Nah, ya, la liqasdi tilawah, bukan dalam rangka untuk tujuan niatnya tilawah membaca Al-Qur'an. Kalau tilawah itu kan niatnya untuk mendapatkan pahala kan, saya ingin baca Quran kan begitu. Nah, ini niatnya bukan untuk itu. Boleh orang junub walaupun dari ayat Al-Qur'an. Ya. Wa ma yakunu dzikran, begitu juga apa? Boleh untuk zikir. Zikir apa? Misalnya alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan zikir. Tapi itu kan ayat Al-Qur'an dalam Al-Fatihah. Kita habis makan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan maksudnya untuk membaca Al-Fatihah, bukan, tapi apa? Untuk zikir. Itu boleh walaupun junub. Ya. Atau seperti la ilaha illahu. Ini ayat apa? Ayat kursi kan? Nah, tapi kalau itu dalam untuk zikir itu enggak, itu boleh orang junub. La ilaha illahu, la ilaha illahu. Niatnya untuk zikir, seperti zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illahu, boleh. Ya. Atau untuk doa, seperti apa? Robbi firli wali walidayya. Nah, itu kan Al-Qur'an. Tapi boleh bagi orang junub untuk membaca ini, tujuannya apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini kesimpulannya apa? Pertama, orang wudu boleh membaca Al-Qur'an selama tidak memegang mushaf. Orang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an kecuali dalam rangka untuk apa? Zikir atau doa, walaupun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, maka itu diperbolehkan. Kalau kemarin ada yang bertanya bagaimana kalau untuk menghafal gitu ya. Menghafalkan supaya itu kan tidak hilang hafalannya kan, supaya tidak hilang, bukan dalam rangka untuk tilawah, kan begitu, diperbolehkan. Ya. Quran atau kita menggunakan pelantara seperti uji atau seperti untuk membuka itu kan tangan kita kan tidak memegang itu. Ya, tidak langsung ya, tidak langsung kan? Ya, kalau tidak langsung berarti itu kan untuk kasus wudu ya, wudu. Ya, kalau ya, jadi asal tidak langsung aja. Kalau ada kalau ada penghalangnya, ya, wallahu alam ya. Sebagaimana misalnya kan batalnya seorang laki-laki menyentuh perempuan. Kalau kulit langsung dengan kulit. Tapi kalau ada perantara ini tidak batal. Ya, wallahu alam kemungkinan juga seperti itu. Ya, ya. Itu kan ada
ada alatnya kan, tidak langsung bersentuhan kan, tidak masalah. Karena yang dilarang tuh memegang ya. Umumnya memegang itu secara langsung. Nah, kalau ada penghalangnya itu nanti kemungkinan ada hukumnya sendiri, ya beda. Ya, hadis berikutnya. Al wudu lil audah fil wata. Ya. Wudu ketika ingin mengulangi wata. Nah, wata masih ingat apa wata? Hah? Jima. Ya. Wa an Nabi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ata ahadakumul ahlahu, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, summa arada ayyauda, kemudian dia ingin mengulanginya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu, bainahuma, di antara keduanya, wuduan, yaitu wudu. Rawahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Zadal Hakim, kemudian Imam Hakim menambahkan, fa innahu ansyatu lil aud, karena dengan wudu itu akan menyegarkan, menambah semangat. Ya. Jadi hadis ini apa? Sunnah berwudu ketika ingin mengulangi wata, ketika ingin mengulangi jima. Sunnah ya, sunnah. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau berwudu dapat pahala. Mandi, ya. Nah, tambah semangat. Ini wudu. Fikih hadis pertama, idza jama'a ar-rajul zaujatahu shara junuban, apabila seorang laki-laki menjima istrinya, jadilah dia junub. Ya. Jadi kalau laki-laki menjima istrinya, dia jadi junub. Nah, junub tadi, ya, sudah kemarin ya, junub itu seperti apa ya? Ketika hasafah hilang, nah itu dikatakan junub. Kalau hasafah belum hilang, belum dikatakan junub, karena belum bertemu dua khitan kemarin ya, sudah. Ya, jadi kalau wate jima itu berarti kita sudah paham hasafah sudah hilang. Kalau hasafah belum masuk berarti belum jima, belum junub, belum wate namanya ya, belum wate. Gitu ya. Ya. Kalau cuma nempel belum, ya itu belum jima ya. Tapi kalau nempel aja keluar ya junub sudah. Ya betul ya. Bagaimana kalau dengan alat kontrasepsi? Kan artinya ada pelindungnya kan? Ya, ya artinya dua khitan tidak bertemu ya. Dua khitan tidak bertemu. Ya kalau misalnya dia hilang, dua khitan itu tidak bertemu karena menggunakan alat kontrasepsi, kalau keluar mani jelas junub. Cuman kalau tidak keluar, wallahu alam, saya juga belum tahu ini ya, belum dibahas ya, belum pernah, atau mungkin pernah Pak, di mana? Pernah baca gitu loh. Iya. Ya masalah ini kan kontemporer, zaman dulu kan belum ada kan. Kalau zaman dulu kan tetap tanpa ada pelindung. Walaupun nanti dikeluarkan di luar untuk mencegah kehamilan kan dikeluarkan di luar. Itu namanya azal. Zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada alatnya. Tidak harus keluar, pakai alat kontrasepsi itu sudah tanpa dikeluarkan di luar. Nah, nanti mungkin itu jadi PR ya, jadi PR. Memang fikih itu seperti itu. Fikih itu membahas hal-hal yang dulu belum pernah terjadi, sekarang baru terjadi. Hukumnya apa? Itu namanya usul fikih itu seperti ini. Ya, seperti itu.
Yang kedua, yustahabul lirrajul, disunahkan bagi laki-laki idza jama'a zaujatahu, apabila dia menjima istrinya, summa arada ayyauda, kemudian dia ingin kembali mengulangi li jimaiha, kembali menjimaknya, ya, an yatawaddo, untuk berwudu, wudu'ahu lisholah, seperti wudunya untuk sholat. Ya, jadi disunahkan, bukan wajib ya, disunahkan. Ya. Yang selanjutnya, yustahabu lirajul, disunahkan bagi laki-laki atau suami, idza jama'a zaujatahu, apabila menjima istrinya, ayyaghsila farjahu, untuk mencuci kemaluannya dulu. Kalau tadi ingin mengulang sunnah wudu, kalau di sini ingin mengulang sunnah membersihkan farjinya dulu, dibersihkan dulu, dicuci. Nah, dicuci dulu. La siyama, lebih-lebih idza arata jama'a malam yujami'ha, apabila dia ingin menjima istri yang lain. Jadi ini gambarannya istri 2 atau 3. Selesai istri pertama, kepingin jima istri yang selanjutnya gantian. Nah, ini disunahkan untuk apa? Mencuci kemaluannya, farjinya. Ya. Karena apa? Karena zaman dulu orang-orang Arab itu rata-rata istri itu lebih dari 10 zaman dulu. Orang Arab jarang yang punya istri 1. 10 itu rata-rata 10. Nah, zaman dulu. Ya. Makanya Islam datang itu bukan untuk mempersilahkan laki-laki nikah 4, bukan, tapi untuk mengurangi. Karena dulu tuh rata-rata 10, berarti ada yang lebih dari 10 gitu loh. Nah, Islam datang itu untuk membatasi gitu loh. Bukan artinya Islam itu silakan nikah 3 atau 4, bukan. Tapi apa? Justru untuk mengurangi gitu loh. Yeah. Ini apa ya? Ini memang untuk laki-laki ya. Laki-laki. Wallahu alam perempuan juga termasuk ini enggak kan gitu. Karena di sini kan hadisnya ini khusus untuk laki-laki. Apabila suami mendatangi istrinya. Nah, untuk perempuan wallahu alam malah belum tahu ya. Dia sunnah untuk wudu atau laki-laki saja. Gitu. Tapi biasanya kadang-kadang hukum itu tergantung keumuman. Seperti akimi sholah, dirikan sholat. Secara bahasa kan untuk laki-laki, tapi perempuan juga kan kena kan begitu. Gitu. Ya. Tapi kalau dilihat dari hikmah-hikmahnya itu untuk menyegarkan, itu berarti bisa kedua-duanya ya. Biar fresh lagi kembali kan begitu. Untuk dua-duanya. Ya. Ya, jadi untuk orang yang ingin mengulangi jima perlu disunahkan wudu, disunahkan untuk membersihkan kemaluannya. Yukrahu lirajul, dimakruhkan bagi seorang suami, ayyu ada, untuk mengulang jima zaujatahu, istrinya al-ula, yang pertama. Ya. Jadi dimakruhkan bagi suami untuk mengulangi jima, ya, jima atau wate istri yang pertama, atau ingin menjima istri yang belum dijima sebelum mencuci kemaluan dan wudu secara sempurna. Jadi makruh, hukumnya makruh. Seorang laki-laki ingin mengulang tanpa wudu, makruh hukumnya. Makruh.
Nggak tahu ini kita itu praktekkan enggak ya. Biasanya wudu atau langsung biasanya? Langsung. Iya. Apalagi kalau dingin ya. Ya, tapi alhamdulillah ini hukumnya sunnah, tidak wajib ya. Kalau wajib ya dosa terus itu. Sunnah aja. Nah ini tabayyana ziyadatil hakim ya, tambahan dari riwayat hakim tadi. Hikmahnya apa? Minal wudu qabla al-audil jima', yaitu wudu sebelum jima' itu hikmahnya apa? Wa annahu ansatu lil jism, itu untuk menyegarkan badan, fresh lagi badannya. Terutama anggota-anggota tubuh ya, muka, tangan, kaki, semuanya. Ya. Walil jima'i tsani, untuk jima' yang kedua. Wa annal wudu yukhaffif al hadas, dan sesungguhnya wudu itu juga meringankan hadas. Jadi dengan wudu tadi hadas kecilnya terangkat, walaupun dia masih hadas besar gitu loh ya, karena junub kan tidak bisa hilang dengan wudu, tapi hadas kecilnya terangkat, tapi masih junub dia. Fa innahu yarfa'ul hadas an adail wudu, karena wudu tadi mengangkat hadas dari anggota wudu. Anggota wudu berhadas sudah terangkat semua. Kalau badan belum, masih berhadas ya, anggota wudu terangkat. Wakila, dan dikatakan pula la'allahu yansitu ilal ghusli idza nala alma a'doah, yaitu ya harapannya mudah-mudahan itu bisa menyegarkan air anggota badan yang terkena air. Yang terakhir, inna ghuslal janabah laisa alal faur, sesungguhnya mandi junub itu tidak harus segera. Jadi kalau kita junub tidak harus langsung mandi ya, bisa ditunda 1 jam 2 jam atau tidur dulu, tidak harus langsung mandi. Wa inna ma yatadayyak indal qiyam ila shalah, akan tetapi mandi junub itu apa? Ketika waktu sudah sempit untuk sholat. Nah, ketika mau sholat sudah harus mandi. Karena mandi tanpa sholat tanpa mandi junub berarti tidak sah. Ya. Tapi intinya mandi junub itu tidak harus segera. Ya. Namanya capek kan? Yang namanya capek itu kan, ya, iya. Ya, karena laki-laki itu biasanya kalau sudah selesai capek ya. Kalau sudah capek apa tidur biasanya kan gitu. Bisa. Beda kalau perempuan kan gitu ya. Perempuan itu setelah selesai masih bisa masak, bisa nyuci, bisa nyapu. Kalau laki-laki sudah KO kan begitu ya. Sudah biasanya kan gitu. Hadis satu lagi. Anaum ma'al janabah, tidur dalam keadaan junub. Walil arba'ati, dan dari imam yang 4, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, karena Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, yanamu, Rasulullah itu tidur wahwa junubun, sementara beliau dalam keadaan junub. Min ghairi ayyamas salma, tanpa menyentuh air. Wahwa maklul. Ya, jadi Rasulullah itu pernah tidur dalam keadaan junub tanpa menyentuh air. Tanpa menyentuh air ini bisa diartikan tidak mandi atau tidak wudu maksudnya. Ya, tapi hadis ini maklul. Maklul itu ada cacatnya. Ya. Fikih hadis pertama. Al janabatu tujibul ghusl. Junub itu mewajibkan mandi. Jadi kalau junub wajib mandi. Ya.
Wa yajuzu lil junubi ayyanam qabla ayyaktasil, dan diperbolehkan bagi orang junub untuk tidur sebelum mandi, berarti boleh. Yang tadi yang namanya capek kan, capek itu perlu istirahat kan begitu. Nah, istirahat maka langsung tidur biasanya. Wa zakara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar bin Khattab telah menyebutkan semoga Allah meridhoinya li Rasulillah SAW kepada Rasulullah, annahu tusibuhul janabah, bahwasanya Umar bin Khattab pernah bercerita bahwasanya Umar itu pernah junub minal lail di waktu malam. Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau orang dulu tidak tahu tanya kepada Rasulullah. Umar bin Khattab ini juga malam-malam junub, tidak tahu apa yang dilakukan, tanya kepada Rasulullah. Ya. Apa kata Rasulullah? Tawaddu, wudu, waksil dan mandi, waksil farjaka, dan basuh, cucilah kemaluanmu, sumanam, kemudian tidur. Nah di sini perintah Rasulullah cuma apa? Wudu, cuci kemaluan, tidur, tidak mandi. Nah, ini riwayat dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fikih hadis. Ayat itu ya tadi. Yang kedua, yukrahu naum lil junub qabla wudu, lil hadis sabik. Makruh tidur bagi orang yang junub sebelum wudu. Nah, jadi kalau habis junub tidur sebelum wudu hukumnya apa? Makruh. Makruh itu tidak dosa, tidak dosa. Lakin wudu laisa biwajibin, tetapi wudu itu tidak wajib, cuman sunnah saja. Lihadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Wa qala Abul Abbas bin Suraid wa Abu Bakrin al-Baihaqi rahimahumallahu ta'ala, berkata Abu Abbas bin Suraid dan Abu Bakar al-Baihaqi, semoga Allah meridhai keduanya. Ya, mereka berkata innal murad la yamussu ma'a lil ghusl, bahwasanya yang dimaksud tidak menyentuh air ini adalah yaitu apa namanya? Mandi. Ya. Mandi. Kenapa? Idlau wazibun, seandainya Rasulullah merutinkan mandi, misalnya Rasulullah habis junub mandi, itu nanti para sahabat atau yang lain itu akan mengira itu wajib. Ya. Akan mengira mandi setelah junub itu sebelum tidur itu wajib. Ya. Warajah An-Nawawi rahimahullah ta'ala, maka Imam Nawawi semoga Allah merahmatinya mengatakan itu. Yang terakhir, ghuslul janabah laisa 'alal faur, mandi junub itu tidak harus segera. Kama sabaqa fil hadis sabik, sebagaimana hadis yang telah berlalu. Ya, jadi mandi wajib setelah junub itu tidak harus segera. Nanti segera itu ketika sudah mau sholat. Makanya kalau orang puasa itu ya dia junub, ya kan? Terus nanti ternyata tidur lagi sampai azan subuh, ya tidak masalah. Tapi nanti ketika mau sholat subuh harus mandi, gitu loh, halal faur. Ya, ketika sudah waktunya sempit. Waktunya sempit. Masih ada waktu? Ya, satu lagi ya. Sekarang tata cara mandi junub. Sifatu ghusli Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat mandinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata,
Karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW idza tasala apabila mandi minal janabah dari junub, yabda'u beliau memulai fayaghsilu yadaihi mencuci kedua tangannya. Jadi kalau Rasulullah itu pertama mandi junub mencuci kedua tangan. Tangannya dulu dicuci, ya. Kemudian apa? Summa yufrighu biyamini ala shimalihi. Kemudian menuangkan dengan tanganannya ke tangan kiri. Air tangan. Wallahu alam ya, dulu mungkin belum ada keran, belum ada gayung gitu kan. Jadi tangan dicuci dulu. Cuci dulu. Nah, karena nanti tangan kanan itu untuk ngambil air. Nah, kemudian dituangkan ke tangan yang kiri. Fayaghsilu farjahu, dengan tangan kiri ini mencuci kemaluannya. Ya, mencucinya dengan tangan kiri. Summa yatawadhu, setelah itu beliau berwudu. Jadi yang pertama mencuci kedua tangan, kemudian membasuh kemaluan, baru berwudu. Summa yahudul ma, kemudian beliau mengambil air. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri, kemudian memasukkan jari-jari ini fi usuli sya'ri, di sela-sela rambut, di pangkal-pangkal rambut kepala. Supaya apa? Supaya kulit kepala ini terkena air. Pakai gini ya, rambutnya begini. Sela-sela. Ya. Kalau yang punya jenggot juga sama, jenggot yang tebal sela-sela. Summa hafana ala ro'si lasajafanatin, kemudian menyiram kepala dengan 3 kali siraman, disiram kepala 3 kali. Summa afadhu ala sairi jasadihi, kemudian setelah itu mengguyur tubuhnya semua, diguyur semua. Summa ghassala rijlaihi, kemudian membasuh kedua kaki. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau urut-urutannya apa? Mencuci kedua tangan, membersihkan kemaluan, menyela-nyela rambut, ya. Setelah itu menuangkan air ke kepala 3 kali. Setelah itu badan juga, seluruh badan baru kaki. Ini riwayat ini. Karena nanti ada riwayat yang lain. Nanti kaki itu terakhir. Tapi kalau di sini langsung, ya, cuci tangan, basuh kemaluan, wudu ya, wudu dulu, terus menuangkan air kepala 3 kali, kemudian seluruh badan, baru setelah itu kaki, ini urut gitu ya. Fikih hadis pertama, istihbabu ghuslil kafaini qabla idkhalihima fil ina, disunahkan untuk mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah salasan 3 kali qoblal ghusl, sebelum mandi. Karena di sini kalau tidak ada gayung atau keran, jadi ya kalau keran ya samalah cuci 3 kali. Karena bisa jadi tangan ini kan kena najis kan, najis. Apalagi nanti kalau tidak ada keran, cuman ada ember, tidak ada gayung, kan, maka dicuci dulu, ya, keran. 3 kali. Ini sunnah ya, sunnah hukumnya. Tapi kalau tahu di tangannya ini ada najis, wajib dicuci. Tahu ini tangannya ada najis, ya namanya habis jima kan. Habis jima itu mungkin najis bisa di tangan juga kan, enggak tahu. Ya, gitu. Tapi kalau tahu jima tangan itu bersih gitu, enggak pegang-pegang gitu kan. Nah, bersih nih. Nanti sunnah. Hah? Yang kedua, yajibu ghusli ma'alal farji minal adza. Kalau membersihkan kemaluan itu hukumnya wajib. Karena kemaluan berarti ada najisnya kan di situ kan. Nah, maka wajib dicuci itu. Kalau tangan kan belum pasti kan, belum tentu. Bisa kena, bisa tidak. Nah, kalau kena ya wajib dicuci. Ya. Kalau tidak tahu ada najis tidak, sunnah. Ya, sunnah.
Yajibu ghuslul ma'alal farji minal adza, wajib untuk membasuh kemaluan, mencuci kemaluan dari kotoran. Yang ketiga, yustahabu ayyatawaddo'a wudu'ahu lisholah bikamalihi, disunahkan untuk setelah itu apa? Yaitu disunahkan untuk wudu seperti wudunya untuk sholat secara sempurna tadi. Kemudian apa? Wa taqdimu a'dha'ihi lil wudu, dan mendahulukan anggota wudu. Tasrifan laha, untuk memuliakan anggota-anggota wudu. Ya. Wa tahsula suratat thaharatain, ya. Yang selanjutnya, yustahabu ayyukhallil usula syari min ra'sihi wal hiyatihi, disunahkan untuk menyela-nyela rambut. Jadi sunah ya. Nyela-nyela rambut itu sunah. Ya, sunnah. Dan juga untuk menyela-nyela janggut kalau dia tebal, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, ini yang wajib juga, yajibu ifadatul ma bisailihi ala jamil badan, wajib untuk mengguyur air atau meratakan air ke seluruh badan. Nah, wajib ini, seluruh badan harus terkena air, tidak boleh ada yang tidak terkena air. Kalau ada satu tempat ujung kuku tidak kena air, mandinya tidak sah. Nah, maka wajib, ya, wajib itu harus terkena air. Kalau mandi junub, ya. Wa yustahabu salasan, disunahkan 3 kali, ya. Wa yata'ahada ma'atifahu, dan disunahkan untuk menjangkau apa? Ma'atifah, yaitu tempat-tempat yang apa namanya? Tersembunyi, yang ya lipatan-lipatan. Ini lipatan seperti apa? Ketiak ini harus kena air semua. Harus, karena junub itu seluruh badan itu terkena hadas gitu loh. Terkena hadas. Itu harus semua. Lipatan-lipatan ini apa namanya? Ketiak, wal udzunain, dan telinga. Ini telinga juga sama ini. Termasuk ini kan ya, karena junub tuh semua badan tuh kena. Ya. Maka lipatan-lipatan ini juga dijangkau dengan air. Ya. Wasuroh, pusar. Karena pusar itu ada yang tidak kelihatan juga ya. Mungkin saking gemuknya, ya kan. Nah, pusar itu cuman ketutup. Nah, itu juga harus terkena air. Wa ma bainal ilataini, dan juga di antara 2 pantat. Nah, itu kan lipatan juga kan? Itu lipatan juga. Kalau kita itu berdiri cuman berguyur, nanti ada lipatan itu yang tidak terkena air. Ya, karena lipatan itu kan mesti rapat kan? Rapat. Nah, maka itu juga harus terkena air juga, lipatan-lipatan itu. Waso bi'arijlain, juga jari-jari kaki atau tangan itu kena air. Waknil baton, lipatan perut. Kalau orang gemuk mungkin berlipat-lipat perutnya kan. Nah, ada berapa lipat itu kan. Nah, itu kena air. Ya, jadi wajib terkena semuanya. Jadi kalau itu wajib anggota badan terkena air, dialiri air. Hah? Apa? Kalau nyelam tuh langsung sempurna, langsung kena semua nyelam itu. Hah? Ya, ndak mengalir bisa asal banyak airnya. Kolam renang lebih dari 2 kolah itu sudah cukup itu menyelam. Menyelam tuh paling sempurna. Makanya sah saja kita mandi junub, niat itu langsung nyelam, naik sudah sah. Sudah sah, sudah terkena semua itu. Sampai yang tersembunyi-sembunyi kena itu. Nah, sampai akar-akar kepala itu terkena itu kalau nyelam. Kalau dingin, nah nyelam langsung sah itu.
Karena dulu saya pernah juga di tempat dingin, pegunungan dingin sekali itu. Wah, ini gimana biar tidak dingin? Langsung nyelam saja, langsung naik, langsung pakai handuk, selesai. Dingin ya. Hah? Ya, karena wudhu itu nanti sunnah, itu sunnah hukumnya ya, sunnah. Yang wajib itu apa? Yang wajib itu niat, terus meratakan air ke seluruh tubuh, itu sunnah. Wajibnya itu. Nanti wudhu, basuh kedua tangan, menyela-nyela itu sunnah. Wa yustahabu ayat luka fi kulli marrah mattasolaihi yadahu min badanihi. Nah, ini disunahkan untuk menggosok setiap anggota badan apa yang bisa dijangkau oleh tangan. Dalek itu gini, gosok-gosok itu dalek. Kalau kita apa? Kosokan bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia apa? Hah? Ya dalek itu gosok. Kosokan ya gitu. Itu sunnah. Karena wajibnya itu pokoknya semua basah itu wajibnya. Untuk ini namanya dalek itu sunnah. Itu ya dalek itu sunnah. Apa yang bisa dijangkau oleh tangan kita? Depan, belakang, begini, itu kesunahan. Namanya dalek. Hah? 1 menit. Ya, sudah selesai lah. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan pada pertemuan yang datang masih bab mandi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.